Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo, kembali lagi di podcast gua Cerita Pembelajar. Di episode kali ini gua bakal sharing mengenai sebuah insight tentang bagaimana cara kita stop overthink. Beberapa menti gue pernah nanya ke gue, "Bang, gimana sih caranya supaya aku tuh bisa stop berpikir terlalu banyak gitu, bisa stop overthinking gitu." Seringkali orang-orang itu sebenarnya bukan tidak tahu apa hal yang seharusnya dilakukan, tapi tidak kunjung juga melakukannya. Ketika gue gagal lagi, kemarin gue sempat ada coaching dan gue tanya ke coachingnya, "Kamu tahu gak sih sebenarnya kamu mau ngapain?" gitu. Sebenarnya tahu, dia ada hal-hal yang ingin dia lakukan, ada hal-hal yang membuat orang tersebut ingin melakukan sesuatu hal yang dia senangi gitu, sesuatu hal yang produktif, sesuatu hal yang bisa menghasilkan karya. Namun akhirnya tidak kunjung dilakukan juga karena ketika hendak melakukan hal tersebut kayak ada yang menghambat gitu. Kayak overthink, kalau nanti kayak gini gimana ya, kalau seperti itu gimana ya, kalau misalnya responnya dari publik tidak baik bagaimana gitu. Jadi memunculkan overthink yang membuat aksinya tidak jadi dilakukan. Nah, kebetulan gue sempat baca sebuah buku, judul bukunya The 5 Second Rule. Ya, ini dari Mel Robbins ya. Nah, jadi 5 Second Rule itu sebenarnya apa gitu ya. 5 Second Rule itu adalah sebuah prinsip atau bisa dibilang juga tools yang bisa kita gunakan untuk membuat kita bisa nge-stop overthink. Nah, kurang lebih 5 Second Rule itu seperti ini. Jadi, sesaat ketika kita memiliki insting dalam pikiran kita untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang mengarah pada tujuan kita, maka kita harus langsung secara fisik bergerak dalam 5 detik. Atau kalau enggak, otak kita bakal menghentikan kita. Gue ulangi, kita harus segera berbuat, segera bergerak dalam 5 detik, atau otak kita akan menghentikan kita. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dalam waktu cepat kita mudah sekali kehilangan motivasi. Jadi kita semua tahu kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, kita perlu memiliki motivasi dan juga willpower. Namun motivasi itu gak datang kemudian ada di diri kita terus. Seringkali motivasi kita naik turun. Dan ternyata naik turunnya itu secepat itu. Teman-teman pasti pernah merasakan ketika, wah pengen banget nih ngerjain proyek ini, atau pengen seru nih kayaknya bikin ini gitu. Di situ motivasi sangat kuat, tapi 1 jam kemudian ya udah gitu. Hanya sekilas pikiran saja yang terlintas. Gitu. Jadi untuk menjaga si motivasi yang muncul itu, kita perlu yang namanya si 5 second rule tadi. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi kita hanya perlu menghitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Jadi seperti peluncuran roket. Nah, Mel Robbins menemukan ini awalnya bukan dari research, walaupun akhirnya dia menelitinya juga. Tapi awalnya adalah ketika dia kehidupannya sedang kurang baik gitu kan, sedang tidak punya pekerjaan, dan ketika dia bangun di pagi hari ya pasti males-malesan, kemudian mencet snooze button gitu. Mungkin kita juga sering melakukan hal tersebut kan, daripada kita langsung memulai hari kita nekan snooze button di alarm kita dan tidur lagi dan seperti itu. Jadi pada saat ketika si Mel Robbins menemukannya ini, dia terbangun dan kemudian entah kenapa dia kepikiran aja memikirkan seperti peluncuran roket di NASA gitu. Jadi menghitung 5, 4, 3, 2, 1, go, seperti itu.
dan kemudian dia langsung meluncurkan dirinya, jadi kayak bangkit gitu dari tempat tidur, bangun di pagi hari, dan ternyata itu adalah rule yang mengubah hidupnya selamanya gitu. Jadi countdown 5, 4, 3, 2, 1 go itu akan membuat kita menjaga motivasi yang awalnya kita miliki, karena kalau tidak kita langsung dikalahkan oleh otak kita. Maka 5 second rule ini merupakan bagian dari metacognition ya, atau metakognisi. Buat yang belum tahu apa itu metacognition itu adalah bagaimana kita bisa mengenali dan memahami proses pikiran kita dalam otak kita gitu. Nah, permasalahannya adalah otak kita ini dirancang untuk menjaga kita berada pada tetap zona nyaman ya. Banyak yang sering sudah membahas tentang comfort zone dan bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman untuk mengembangkan diri kita, untuk improve, upgrade ourselves sehingga kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, otak kita ini ingin menjaga kita sebenarnya. Jadi, ingin menjaga kita di zona nyaman, tapi justru itulah yang membuat kita tidak berkembang. Sehingga otak kita didesain untuk menghentikan kita jika kita ingin melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan, di luar dari habit kita. Sehingga caranya gimana kalau misalnya kita mau berhenti dari kebiasaan buruk itu dan mengganti dengan kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Jadi ketika kita punya pikiran untuk melakukan sesuatu, langsung hitung 5, 4, 3, 2, 1 go gitu. Jadi dengan cara itu kita bisa stop overthink dan bisa langsung melakukan hal yang kita inginkan. Penelitian ini sebenarnya sudah diteliti juga secara sains ya. Sainsnya behavioral science yang mencakup psikologi dan neuroscience gitu. Jadi di penelitian ini yang penting di sini adalah, harus dipahami adalah setiap orang itu memiliki locus of control ya. Locus of control itu adalah bagaimana orang bisa merasa in control terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi apakah orang-orang itu merasa mengendalikan dirinya sendiri atau dirinya ini bergantung kepada lingkungan gitu, bukan in control. Jadi kayak kita ini dependen terhadap lingkungan gitu. Nah, apakah kita dependen terhadap lingkungan atau misalnya kita independen, artinya kita bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Nah, dalam berbagai kajian mengenai behavioral flexibility ya, ini juga berkaitan dengan bagaimana kita berperilaku gitu ya. Bagaimana kita fleksibel dalam berperilaku. Kenapa? Karena ketika kita ingin memulai sesuatu yang baru, kita butuh energi yang besar untuk mengaktifkan itu. Dan energi yang besar itu hanya akan bisa kita lakukan ketika di awal kita memiliki motivasi itu. Nah, dari sana kita bisa pahami bahwasanya hal itu yang memicu kita untuk langsung action terhadap apa yang kita pikirkan tadi. Jadi insting kita itu langsung dijawab gitu, sederhananya. Insting kita itu langsung dijawab. Hal ini juga membantu kita untuk mengaktifkan bagian otak yang berfungsi sebagai pemicu emosi dan behavior ya, dan juga fokus kita, yaitu bagian depannya prefrontal cortex. Sehingga di sana memang sudah ada sainsnya, tapi gua nggak akan bahas banyak di sana. Gua akan bahas di contoh-contohnya saja, bagaimana caranya lo bisa nerapin 5 second rule di hidup lo gitu. Dari contoh yang gue pakai selama ini adalah gue mencoba menerapkan 5 second rule itu ketika bangun di pagi hari. Kita semua pasti tahu rasanya ketika bangun di pagi hari, masih ngantuk, masih lelah, dan kita menekan snooze button, ya udah kita tidur lagi dan akhirnya kesiangan. Ya semua orang tahu itu gitu. Jadi caranya bagaimana? Ketika pertama kita bangun, langsung bayangkan kita di peluncuran roket tadi gitu. 5, 4, 3, 2, 1 kalau Inggris gitu ya. Kalau di bukunya soalnya bahasa Inggris. 5, 4, 3, 2, 1 go gitu. Jadi ketika itu pula kita seakan-akan meluncur, jadi melompat dari tempat tidur, dan di situ kita merasa wah akhirnya kita bisa mengalahkan si otak kita sendiri gitu ya. Jadi kita bisa mengalahkan otak kita sendiri yang menjaga kita untuk tetap berada di zona nyaman tadi.
Dan banyak hal-hal lain yang bisa dicoba implementasikan juga. Misalnya gue pengen nugas nih, tapi sayangnya ada rasa mager gitu kan, ada rasa males, pengen menunda-nunda. Jadi gimana caranya kita supaya stop procrastination tadi? Caranya adalah ya ketika kita kepikiran ingin nugas, langsung ya 5, 4, 3, 2, 1 go, langsung kita ambil laptop kita atau buku kita gitu ya, apa yang dipakai buat nugas, langsung duduk, terus kita langsung buka dokumennya. Nah nanti ke depannya itu kita nggak butuh energi sebesar itu lagi. Jadi kita butuh energi besar tuh di awal aja ketika hendak ingin memulai gitu. Jadi berhentilah berpikir panjang gitu ya, stop thinking, tapi langsung start acting gitu, start living gitu. Jadi langsung memulai gitu, langsung beraksi terhadap apa yang ingin kita lakukan itu. Sama juga dengan berbagai proses kreatif, seperti misalnya gue pengen bikin podcast ini, kayaknya seru nih ngeblog terus, tapi platformnya bukan tulisan seperti di blog website seperti itu, atau mungkin bukan microblog di Instagram, bukan video blog juga di YouTube, tapi kayaknya seru nih bikin audio blog gitu dalam bentuk podcast. Ya udah, 5, 4, 3, 2, 1, tep, langsung gue sesegera mungkin ngambil buku catatan, ambil pulpen, terus gue tulis gimana konsep yang pengen gue bikin, draftnya seperti apa, gue bakal sharing tentang apa, terus lewat apa gitu. Nah kemudian langsung bikin akun di Spotify dan seterusnya ya. Nah jadi hal itu yang membantu kita. Sama juga dengan proses yang kecil-kecil, bukan yang untuk memulai suatu hal besar. Jadi ketika gue pengen bikin setiap episode, sering kali juga males segitu bikinnya gitu. Tapi ketika ingin mulai bikin, udah, wah ini kepikiran ada ide nih, ya kan? Supaya ide itu nggak hilang dan supaya motivasi gue juga nggak hilang, gue langsung ambil catatan gue dan pulpen gue, langsung gue tulis ide yang mau gue sharing tuh ini gitu, cerita yang mau gue sharing ke teman-teman itu ini gitu. Jadi dengan hal itu membantu gue untuk langsung menjawab insting yang muncul di kepala gue gitu. Jadi setiap muncul insting atau inner wisdom yang ada di dalam kepala kita, kita harus segera menjawabnya, karena kalau misalnya tidak kita eksekusi dalam 5 detik, dia bakal hilang gitu. Jadi motivasi itu muncul, harus segera kita tangkap. Nah gitu, ilustrasinya seperti itu, karena dia seakan-akan hanya muncul sebentar saja gitu. Nah jadi ketika dia muncul, kita mau tangkap dia atau enggak. Makanya caranya adalah menggunakan 5 second rule tadi. Jangan kita mikir banyak-banyak, kalau kayak gini gimana ya, kalau kayak gini gimana ya. Coba kerjain dulu, nanti itu akan ada di perjalanannya nanti gitu. Ketika berjalan nanti akan menemukan masalah-masalah yang bisa di-tackle ketika kita sudah memulai mengerjakannya gitu. Jadi lakukan aja dulu yang bisa kita kerjakan, mulai aja terlebih dahulu hal-hal yang bisa kita lakukan, dan itu yang membuat kita menjadi orang yang kita inginkan gitu ya. Jadi do good dulu baru be good gitu ya. Jadi kita memang harus melakukan dulu, kemudian menjadi orang yang kita inginkan. Kita harus mulai melakukan hal yang seharusnya kita lakukan, kemudian kita akan menjadi orang yang seharusnya kita inginkan. Dengan hal tersebut kita akan bisa memulai berbagai hal yang selama ini terpendam. Ayo, coba lu pikirin apa sih selama belakangannya, mungkin setahun 2 tahun ini, hal-hal yang pengen lu lakukan tapi kayaknya gak jadi-jadi deh. Apakah lu mungkin pengen mulai nulis blog, atau lu pengen mulai bikin video di YouTube, atau lu pengen mulai bikin project-project tentang apa, misalnya pengen bikin sesuatu, atau pengen bikin gerakan, pengen terjun ke masyarakat, pengen apapun itu, pengen bisa misalnya lu yang kuliah nih, ada nih ikut lomba-lomba misalnya PKM, kayaknya dari dulu ingin banget ikut lomba PKM tapi batal-batal terus gitu, alasannya karena males mungkin, atau karena merasa nggak siap, merasa timnya nggak ada, merasa nggak punya ide. Padahal banyak sekali infrastruktur yang sudah ada gitu kalau misalnya secara kesiapan gitu, tapi tergantung dari dirinya kita sendiri, kita mau atau nggak sih untuk melakukan itu gitu. Jadi rule 5 second rule ini pasti akan works gitu ya, pasti akan berjalan karena dia sudah ada sains yang melatar belakangnya juga, udah ada penelitiannya. Tinggal tergantung kita nih, kita pingin mengubah diri kita sendiri nggak sih?
kita pingin melakukan hal itu nggak sih? Kita bener-bener pingin nggak sih mau melakukan project itu? Kita bener-bener ingin nggak sih membuat gerakan-gerakan itu? Kita bener-bener ingin nggak sih meluncurkan karya-karya kita gitu? Hal ini bisa digunakan di semua bidang, apakah tadi project-project personal kita, atau kemudian tugas-tugas kita di sekolah atau kuliah gitu, mulai melakukan A, B, C dan seterusnya gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengimplementasikan ini? Kita berlatih aja untuk memulai gitu. Jadi mulai sekarang gue pengen ketika lu mendapatkan insting atau motivasi atau ide atau gagasan, ketika misalnya gini, lu lagi ada ngerjain sesuatu tapi lu kepikiran satu hal gitu, langsung coba 5, 4, 3, 2, 1 langsung coba tulis dulu gitu. 5, 4, 3, 2, 1 langsung mulai mengerjakannya gitu. Gak apa-apa, masih draft-draft awal, masih mulai hal-hal yang kecil, dan itu pasti akan bermanfaat nanti gitu untuk kedepannya ketika lu sudah mulai merapikan sana sini gitu. Tapi memang lu harus memulai terlebih dahulu gitu. Jadi jangan menunda lama. Ketika sudah muncul insting di kepala kita, sudah mulai muncul motivasinya, langsung kerjakan sekarang juga. Karena ketika ada insting untuk melakukan sesuatu, 5 detik kita nggak bergerak untuk melakukannya, otak kita yang bakal menghentikan kita. Dan akhirnya mungkin kita akan menyesal di kemudian hari, kenapa nggak gue bikin ini, kenapa nggak jadi gue lakukan project ini gitu teman-teman. Jadi harapan gue setelah lu dengar podcast ini, apapun yang pengen lu lakukan, apapun yang ingin lu kerjakan, apapun karya yang ingin lu buat, segera 5, 4, 3, 2, 1 mulai lakukan. Segera mungkin setelah selesai mendengar podcast ini, segera lakukan itu, dan gue harap karya lu, pekerjaan lu bisa sukses sebagaimana yang lu inginkan. Dari gue sekian untuk episode kali ini. Terima kasih banyak buat lu yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.